warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Bertemu lagi dengan Miss Atika dalam pembelajaran tema. Kali ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Nah, baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, oke. Kalian sudah siap semua? Baik, kalian bisa buka buku paket kalian. Tema 3, subtema 2 halaman 64 dan 65 ya Kak ya. Nah, coba kalian lihat di buku kalian di halaman 64-65 itu ada contoh dari teks eksplanasi. Pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Ya, jadi akan Miss ulas sedikit di sini. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini di halaman 65 itu ada contoh dari teks cikal bakal televisi. Itu adalah contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Nah, terus teks eksplanasi itu dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Nah, jadi proses di mana para ahli dalam mengemukakan atau menciptakan dan menemukan benda-benda hasil temuannya. Nah, itu biasanya dapat diketahui dari teks eksplanasi. Contohnya Miss, dari teks eksplanasi itu bisa kita temui di mana sih? Nah, untuk teks eksplanasi itu bisa kita temui di museum. Nah, biasanya di samping dekat benda-benda tersebut itu suka ada penjelasan atau rinciannya meliputi nama benda, sejarah benda tersebut hingga kegunaan benda tersebut ya. Selanjutnya, teks eksplanasi itu tersusun menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas. Jadi, penjelasan umum yang ditulis dalam teks tersebut berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, bagaimana, dan proses peristiwa tersebut bisa terjadi. Ya. Selanjutnya adalah deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi. Nah, deretan penjelas itu mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah kejadian, misalnya ya Kak ya. Jadi lebih ke isi dari teks tersebut ya. Terus yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu terdapat selalu di bagian akhir ya, dan selalu berisi pendapat tentang penulis mengenai topik-topik informasi yang dijelaskan. Ya, selanjutnya adalah penemu televisi. Ya, bisa kalian lihat ya Kak di halaman 65 itu penemu televisi itu siapa ya? Penemu televisi adalah John Lockyer ya. Dia adalah seorang insinyur listrik dari Skotlandia. Beliau merintis penemuan televisi di situ ya. Pada tahun 1923, dia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar-gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, dia berhasil mengirimkan citra kasar melewati transmitter tanpa kabel pesawat. Nah, penerima yang berjarak beberapa meter. Nah, pada tahun 1927, ia berhasil mengirimkan sinyal siaran televisi yang pertama dari London ke Glasgow, dan pada tahun 1928 dari London ke New York. Ya, ini adalah penemunya. Ini adalah John Lockyer ya. Selanjutnya adalah pengaruhnya Miss, pengaruh televisi terhadap perubahan sosial budaya. Pengaruhnya adalah televisi merupakan salah satu penemuan yang membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi hanya lewat radio dan koran. Informasi yang didapat pun sangat terbatas. Nah, tidak dapat melihat wujud sesungguhnya. Setelah adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi dengan lengkap. Nah, televisi itu merupakan salah satu penemuan yang membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat ya Kak ya. Nah, setelah adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi dengan lengkap.
Masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan jalan, contohnya melalui pemberitaan di televisi. Selain tayangan berita, masyarakat juga memperoleh informasi melalui tayangan talkshow atau gelar bicara yang membahas berbagai informasi penting. Nah, adanya juga acara kebudayaan di televisi juga itu dapat membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya di Indonesia, ya. Selanjutnya itu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Terbagi menjadi dua ya Kak, itu ada faktor yang berasal dari intern dan faktor yang berasal dari ekstern. Intern adalah yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya ada perubahan jumlah penduduk. Maksudnya apa sih nih? Nah, maksudnya adalah pertumbuhan penduduk menyebabkan perubahan sosial karena adanya kelahiran dan kematian sehingga terjadinya perubahan dalam struktur masyarakatnya. Nah, perpindahan penduduk juga bisa menjadi alasan perubahan sosial ya, contohnya kayak transmigrasi dan urbanisasi. Selanjutnya adalah penemuan-penemuan baru. Nah, semakin banyaknya perkembangan zaman, maka semakin kompleks pula kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia yang semakin kompleks ini menyebabkan lahirnya penemuan-penemuan baru yang mendukung pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, pemenuhan inilah yang akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Nah, ini adalah yang dapat sangat berbahaya ya Kak. Ya, ini sangat memecahkan ikatan sosial ya. Jadi kita harus menghindari perpecahan. Yang terakhir adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, pemberontakan itu terjadi karena adanya ketidakpuasan yang dirasakan sebagian masyarakat. Nah, kondisi ini akan menimbulkan revolusi sebagai bentuk dari pemberontakan dan akan membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi kita harus menghindari. Selanjutnya adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat atau ekstern. Yang pertama apa? Yang pertama adalah perubahan lingkungan alam ya. Perubahan lingkungan alam ini biasanya kita lihat itu ada perubahan lingkungan fisik ya Kak ya. Ini seperti adanya gempa bumi, banjir, angin topan ya, kayak gejala-gejala alam gitu. Terus adanya perubahan lingkungan, terus adanya perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain atau ke tempat yang baru. Nah, dan ketika suatu masyarakat mendiami tempat yang baru, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru juga ya. Itu adalah contoh dari perubahan lingkungan. Nah, yang kedua adalah peperangan. Nah, peperangan yang terjadi antara negara yang akan menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar, yaitu seluruh wujud budaya seperti sistem sosial, sistem budaya, unsur-unsur budaya fisik, dan seluruh unsur budaya. Itu ada ekonomi, terus ada juga bahasa, teknologi, terus sistem pengetahuan, kesenian, kemasyarakatan, dan sistem religi. Nah, yang terakhir adalah pengaruh dari kebudayaan lain. Nah, ini sangat berdampak besar ya. Nah, adanya pengaruh dari budaya lain itu melalui difusi, akulturasi, dan asimilasi. Difusi itu apa sih? Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok yang lain, gitu ya. Terus kalau akulturasi itu adalah proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur atau kebudayaan asing, ya, itu akulturasi. Kalau asimilasi itu ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antara orang atau suatu kelompok ya. Jadi menyesuaikan kemauan dengan kemauan kelompoknya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh televisi dalam kehidupan masyarakat. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah televisi itu sebagai sumber informasi yang update ya. Terus dapat memberikan informasi peluang usaha untuk belajar bisnis ya bagi para anak. Terus juga adanya acara atau tayangan yang bernuansakan tentang pendidikan dan pengetahuan ya, seperti Cerdas Cermat, berita, dan lain sebagainya.
Terus yang keempat adalah sebagai sumber belajar bagi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, ya. Dampak negatifnya apa nih? Yang pertama adalah tayangan televisi itu dapat mempengaruhi anak untuk bermalas-malasan, ya. Jadi kayak jadi malas-malasan untuk belajar karena terpatok dengan film-film kartun misalnya ya Kak ya. Nah yang kedua adalah sering menonton televisi akan mempengaruhi dan menurunkan prestasi belajar ya, makanya jangan sampai televisi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalian harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah sikap meniru pada anak-anak semakin berbahaya ketika melihat tayangan-tayangan tidak berdidik. Nah, ini harus diperhatikan sekali ya. Nah, yang keempat, pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma. Nah, harusnya di sini harus ada pendampingan dengan orang tua ya. Jadi kalau film yang di atas dari umur kalian lebih baik diganti ya. Terus yang nomor 5 adalah semakin seringnya menonton acara televisi yang tidak mendidik. Nah sekarang itu banyak ya film-film yang kurang mendidik, makanya kalian harus bisa membedakan mana yang baik untuk kalian dan mana yang tidak baik untuk kalian. Miss harap dan Miss yakin kalian pasti bisa membedakannya ya Kak ya. Selanjutnya yaitu adalah rangkaian listrik paralel. Nah sebelumnya di pertemuan sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang rangkaian seri. Nah kalau di sini Miss akan membahas tentang rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu disusun secara sejajar, sedangkan paralel itu disusun secara berderet ya Kak ya. Nah, di sini ada aspek dan ciri-cirinya. Nah, juga ada rangkaian serinya dan ini rangkaian paralel. Contohnya misal cara penyusunannya komponennya. Kalau rangkaian seri disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel secara bersusun atau sejajar ya Kak ya. Nah, terus untuk penggunaan kabel dan saklarnya, kalau untuk yang rangkaian seri lebih hemat kabel dan saklar, sedangkan kalau paralel lebih boros kabel dan saklar. Nah untuk kontinuitasnya, kalau seri itu kalau padam satu padam semua, sedangkan yang paralel itu kalau padam satu yang lainnya tetap menyala. Nah kondisi komponennya gimana Miss? Nah kalau rangkaian seri berpijar tidak sama terang. Kalau yang paralel semuanya sama terang. Nah, hambatan totalnya Miss lebih besar dari hambatan terbesar rangkaian seri dibandingkan rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil dari rangkaian paralel ya. Ini ada contohnya. Ini ada contoh rangkaian seri lampu dan ini rangkaian seri paralel ya. Nah, kalau rangkaian paralel itu kan disusunnya secara berderet ya Kak, ini berderet. Nah, kalau ini adalah sejajar. Nah biasanya kalau rangkaian seri itu digunakan pada lampu senter dan lampu taman ya. Sedangkan untuk paralel itu biasanya digunakan di rumah, di sekolah, di gedung-gedung dan di perkantoran ya Kaknya. Nah kalau pada rangkaian seri ini memiliki susunan yang sangat sederhana ya Kak ya. Tidak memiliki percabangan kabel di antara beban atau sumber tegangan yang terpasang. Sedangkan pada rangkaian paralel itu memiliki susunan yang kompleks ya, dan terdapat percabangan kabel di antara beban atau tegangan yang terpasang ya. Nah selanjutnya adalah perkembangan jam dari masa ke masa ya. Jam itu adalah alat yang menunjukkan waktu. Jam merupakan penemuan yang bermanfaat bagi manusia. Jam sudah mulai digunakan sejak tahun 3500 sebelum Masehi. Nah, sejak ditemukan pertama kali, jam mengalami perkembangan. Yang pertama kali ditemui adalah jam matahari ya Kak. Ya, ini adalah contoh dari jam matahari. Nah, jam matahari itu mempunyai dua waktu ya. Jadi waktu pertama adalah berada di atas kepala kita. Nah, kalau di atas kepala kita mataharinya berarti tengah hari atau sore ya, itu menunjukkan waktu sore. Nah, sedangkan kalau matahari dekat dengan kaki langit itu berarti sudah mendekati pagi atau malam hari. Nah, ini adalah contoh dari jam tertua ya Kak ya. Nah,
Jam pertama kali digunakan kira-kira sekitar 3500 sebelum Masehi ya. Ini jadi sudah tua banget. Nah, kelemahannya kelemahannya adalah jika hujan atau cuaca mendung maka jam tidak dapat berfungsi ya. Selanjutnya adalah yang kedua, jam pasir. Nah, jam pasir ini terbuat dari kaca dan berbentuk seperti tabung ya Kak, dan menyempit di bagian tengahnya. Nah, waktunya itu diukur berdasarkan volume pasir yang mengalir turun secara perlahan dari atas ke bawah ya. Nah, tempat pasir itu dipasang di dalam suatu rak yang dapat dibolak-balik sehingga pasir mengalir terus-menerus. Nah, jam pasir ini diciptakan oleh Alexandria ya, sekitar pertengahan abad ketiga ya Kak ya. Nah, selanjutnya adalah penemuan jam air. Jam air ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Al-Jazari. Nah, beliau menciptakan jam ini menggunakan daya air ya. Jam ini disebut jam air karena menggunakan daya air untuk menggerakkannya itu menggunakan alat mekanik ya. Nah, Al-Jazari itu tercatat mampu merakit beberapa jam air ya Kak ya. Nah, jam air ini juga dikenal sebagai jam pertama yang bisa merekam waktu secara akurat ya. Nah, selanjutnya adalah jam analog. Nah, ini sering banget kita temui ya Kak, udah biasa di setiap rumah pasti ada ya. Nah, jam analog ini memiliki jarum yang ada jarum yang di tengahnya itu berputar terus-menerus dalam menunjukkan waktu. Nah, jam analog itu menggunakan prinsip pegas dan kombinasi antar gear di dalam yang digerakkan oleh baterai dan berfungsi sebagai daya penggeraknya ya. Jadi baterai sebagai daya penggeraknya ya Kak ya. Selanjutnya yang terakhir adalah jam digital. Nah, ini adalah penyempurna dari jam analog Kak ya. Jadi pertama kali diproduksi pada tahun 1950-an. Jam ini menggunakan sebuah mikrokontroler ya Kak ya. Jam digital ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jam analog, di mana jam digital dapat membaca ketelitian sampai milidetik ya. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh jam analog ya. Jadi lebih terlihat detik dan menitnya ya. Ini adalah perkembangan jam dari masa ke masa. Selanjutnya adalah manfaat jam. Manfaatnya apa Miss? Manfaatnya adalah yang pertama sebagai alat penunjuk waktu. Nah, manfaat utama jam dinding ialah menampilkan waktu pastinya. Yang kedua, tidak hanya untuk keperluan penunjuk waktu. Jam dinding nyatanya juga sangat bermanfaat sebagai penghias ruangan ya. Selanjutnya adalah pastinya untuk pengingat waktu ibadah. Selanjutnya, kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi jam adalah agar kita dapat jeli dalam mengatur waktu. Ya. Nah, salah satu fungsinya juga siapa di sini yang yang datang ke sekolahnya sudah tepat waktu. Nah, kalau kalian sudah datang ke sekolah tepat waktu, berarti kalian sudah melakukan kewajiban dengan baik ya. Kewajiban di lingkungan sekolah dengan baik, yaitu dapat datang tepat waktu. Nah, kewajiban itu sendiri adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum memperoleh hak. Kita sebaiknya melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang ya. Nah, kita lanjut ke manfaat dari kertas ya. Kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 84. Nah, siapa di situ? Penemu kertas Kak. Nah, penemu kertas itu disebut sebagai Cai Lun. Ini adalah Cai Lun ya Kak ya. Nah, beliau itu membuat kertas dari bambu pertama kali ya Kak ya. Jadi kertas itu adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari plat ya. Selanjutnya bahan yang digunakan oleh Cai Lun itu kan dari bambu. Nah, proses pembuatannya itu diawali dengan berendam bambu
yang dipotong-potong dari rumpunnya. Setelah bambu lunak, dipotong kecil-kecil dan dilumatkan menggunakan alat penumbuk. Nah, lumatannya bambu ini dibuat bubur kertas atau pap dan dikeringkan sebagai lapisan yang sangat tipis. Nah, bubur kertas yang sudah kering kemudian dihaluskan, diwarnai dan dijilid ya Kak. Nah, manfaat kertas itu sangat dirasakan oleh manusia. Nah, manusia bisa menulis idenya, pemikirannya, teori-teori hasil penelitian, dan catatan pengalaman yang dapat dibukukan ya Kak ya. Nah, kertas juga paling banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, kamu belajar menggunakan buku yang terbuat dari kertas ya. Terus kamu mencatat pelajaran juga menggunakan buku yang terbuat dari kertas. Terus juga kamu membuat karya membuat karya kreativitas juga memanfaatkan dari kertas ya. Nah, itu sangat banyak sekali manfaatnya ya Kak ya. Nah, selanjutnya kalian bisa kerjakan buku paket halaman 64, 66, 67, 69, 74, 78 dan 85. Nah, mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan. Semoga ilmu yang Miss berikan bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian dari Miss. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.